Kabut tipis perlahan menepi di belah sang matahari. Pagi yang biasanya tenang kini bergemuruh dengan tetabuhan bunyian-bunyian. Aroma wangi dari asap dupa terasa menyengat dipersembahkan kepada dewa. Bumi Singkawang bergetar. Ratusan manusia terpilih berdoa di depan altar, menanti titah dari penguasa langit, membersihkan bumi dari angkara murka, siap melaksanakan tugas sebagai Trah Sang Dewa. Hidup satu di antara manusia pilihan yang mendapatkan titah dari sang dewa adalah Luciana yang menjadi tatung secara turun-menurun dari mendiang ayahnya sejak ia berusia 15 tahun. Takdir diterimanya dengan lapang dada, tak mengubah kodratnya sebagai seorang perempuan dan ibu rumah tangga yang melayani suami dan anak-anaknya. Baginya, menjadi tatung adalah sisi lain dari kehidupan yang sebenarnya. Takdir menjadi manusia yang terpilih adalah anugerah, bukan keinginan, dan tidak semua orang bisa mendapatkan. Masing-masing mengenakan pakaian sesuai dengan baju dan atribut kebesaran roh dewa yang akan merasuki raganya. Para tatung melakukan prosesi ritual di depan altar untuk meminta restu dan siap melaksanakan perintah. Suara genta atau lonceng menjadi penghantar persembahan dan menjadi pertanda mengundang roh para leluhur merasuki inangnya. Roh dewa bersemayam. Para tatung pun harus memohon restu untuk melakukan ritual cuci jalan. Permohonan ini dilakukan komunikasi batin dengan melalui perantara media yang disebut simpoi. Jika saat pelemparan salah satu sisi terbuka dan tertutup, maka sang dewa berkenan memberikan izin menjadi tatung. Begitu pula sebaliknya. Dan para tatung akan patuh atas jawaban para dewa ini. Jika dilanggar, maka akan berdampak buruk terhadap tatung itu sendiri. Suami Luciana, Agus,
juga mendapatkan tugas yang sama dari sang dewa untuk menjadi tatung dan melakukan ritual bersih jalan. Setelah memberikan izin, roh dewa kembali ke langit untuk sesaat. Luciana dan suaminya pun kembali menjadi manusia biasa. Bersama tatung lainnya, mereka bersiap menjalankan titah berikutnya, yakni membersihkan jalan dari pengaruh jahat. Manusia-manusia terpilih dari garis terah dewa mulai melakukan persiapan ritual cuci jalan. Para tatung melakukan prosesi ritual di depan altar untuk meminta restu dan siap melaksanakan perintah. Para tatung keluar dari persemayamannya membawa misi kemanusiaan atas perintah dari langit. Tatung melakukan kunjungan atau permohonan izin kepada dewa di sejumlah kelenteng atau vihara penjuru kota. Luciana bersama tatung lainnya juga melakukan hal yang sama. Lebih dari 10 kelenteng disinggahi sekaligus melakukan persembahyangan untuk memohon petunjuk dari sang dewa. Luciana tergabung dalam komunitas tatung bernama Huba-Huba, bermakna hidup untuk berbudaya bersama. Mereka melaksanakan tugas suci dan mulia, membersihkan kota, menolak bala bersama ratusan tatung yang ada di kota Singkawang. Dalam melaksanakan tugasnya, kesemua tatung memiliki fungsi yang sama, tanpa kasta. Warasuma perjalanan para tatung dalam aksi cuci jalan dan bersih kota dari roh jahat bertemu pada satu titik, yakni vihara atau kelenteng tertua di pusat kota Singkawang, Vihara Tridharma Bumi Raya. Di sini, para tatung melakukan persembahan sekaligus permohonan izin untuk melakukan ritual secara luas dan bersama. Vihara Tridharma Bumi Raya menjadi ikon bagi kota yang dijuluki Bumi Seribu Kelenteng ini, menjadi pusat peradaban etnis Tionghoa Singkawang yang berdiri sejak tahun 1878. Dalam prosesi ritual, terlihat nyata bahwasanya roh yang merasuki raga-raga terpilih ini tak pernah saling meninggikan ataupun merendahkan. Tak terbentuk gesekan apapun, meski dari roh para panglima dan jenderal perang hingga titisan magis dewa-dewi kayangan. Para tatung tampak saling menghargai, saling menghormati ketika bertemu
di sentra tahta tertua para dewa. Satu persatu, para tatung menyeruak masuk ke pintu utama vihara. Di sela tatapan ribuan pasang mata yang takjub melihat kedewaan roh yang merasuk raga anak manusia pilihan. Luciana dan Agus, pasangan suami istri tatung, serta para tatung lainnya melakukan ritual. Berdialog secara kebatinan, memohon izin melaksanakan titah sang dewa untuk terus membersihkan bumi dari pengaruh roh jahat. Di vihara atau kelenteng tertua di pusat kota Singkawang, Vihara Tridharma Bumi Raya yang berada di tengah kota ini juga menjadi tempat proses naga buka mata. Ritual dipimpin Lauya atau seorang suhu bertujuan mengisi memanggil roh dewa ke raga sang naga. Lauya menuliskan rafal mantra di kepala naga sambil memercikan air suci. Sama seperti tatung, ritual naga buka mata juga diiringi tabuhan musik khas yang keras menggema ke langit. Mata sang naga pun terbuka. Tanda doa dan mantra tersampaikan ke langit, dan roh dewa sudah merasuki tubuh replika naga. Naga yang terbuka matanya langsung melakukan prosesi ritual di dalam vihara untuk memberikan penghormatan melalui altar kelenteng. Dan selanjutnya siap untuk diarak melakukan ritual bersih kota pada malam harinya. Proses ritual naga buka mata tak jauh berbeda dengan proses calon tatung memanggil dewanya. Malam pun tiba. Singkawang bermandikan cahaya dari ribuan lampion yang menyemarakkan kota. Jalanan dipenuhi sesak ribuan manusia menyaksikan aksi tarian naga
meliuk, melahap semua virus dan roh jahat yang bergentayangan dalam rangkaian tugasnya membersihkan kota. Karnaval lampion dan atraksi naga masyarakat etnis Tionghoa dalam rangkaian perayaan Imlek menjelang Cap Gome ini menjadi hiburan tersendiri di tengah sakralnya sebuah ritual dari sebuah dogma dan kepercayaan. Dalam tradisi Tionghoa, tarian naga melambangkan kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan. Bahkan dalam kehadiran naga dalam perayaan Imlek dan Cap Gome dipercaya bisa mendatangkan keberuntungan. Karenanya, kehadiran naga menjadi simbol juga dalam mengusir kesialan dan meraih kesejahteraan. Ritual agama dan budaya ini seakan menghipnotis adrenalin seluruh lapisan masyarakat yang menyaksikan dalam gempita gembira, membukukan Singkawang kian nyata sebagai kota tertoleransi di Indonesia. Setelah melaksanakan tugasnya, replika naga nantinya akan dibakar. Embun tipis menjeruak di balik bukit. Mentari tersenyum menyambut datangnya pagi. Kota Singkawang memerah. Hari ini, hari ke-15 bulan pertama Imlek, adalah puncak perayaan Cap Gome. Para manusia pilihan pun bersiap melaksanakan titahnya. Riuh rendat tabuhan dan bunyian pengiring sang dewa menghantar ribuan tatung dan pengikutnya. Alam seakan terbuka membisu, menyaksikan ribuan dewa turun ke bumi, bersatu menjaga manusia agar terbebas dari gangguan roh jahat. Luciana yang dititiskan roh dewa bernama Jiang Sanqiong, seorang jenderal perang, mendapat restu dari titah dari langit untuk bersatu padu bersama ribuan tatung lainnya mengusir roh jahat. Para tatung bertingkah laksana sang dewa yang merasukinya. Gagah perkasa menunjukkan kedikdayaannya. Kekebalan tubuh, keunikan sifat dan tingkah laku, hingga diam merafal mantra. Nuansa kolosal, laksana masa berbagai dinasti kerajaan dan kekaisaran Tiongkok tergambar nyata dari tampilan para tatung ini. Terlihat dari pakaian kebesaran jenderal perang
serta panglima-panglima yang bersemayam di tubuh tatung. Mulai dari atribut pakaian perang, corak sutranya dewa-dewi kayangan dan tabib, hingga simbol-simbol masa lalu tergambar kontras merubah Singkawang kembali ke nuansa peradaban Cina kuno. Matahari perlahan turun. Puncak perayaan Cap Gome berakhir. Ritual pengembalian roh dewa yang merasuki naga pun wajib dilakukan. Warga Tionghoa percaya jika naga yang telah buka mata tidak dikembalikan ke langit, akan menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan masyarakat setahun ke depan. Karena itu, naga-naga yang telah melakukan buka mata harus dipulangkan ke tahta tertingginya di Kayangan. Pembakaran naga dilakukan di sekitar kelenteng Kulor Singkawang. Ribuan pasang mata menyaksikan sekaligus ikut menghantarkan prosesi pengembalian roh naga ke Kayangan. Replika naga dibentuk melingkar dengan kepala tegak, mulai dibakar. Tubuh replika naga sedikit demi sedikit disentuh jilatan api hingga seluruhnya menjadi abu. Roh dewa yang merasuki naga kembali ke peraduannya di langit. Riuhnya tetabuhan usai. Pesta pun berakhir. Malam harinya, para tatung melakukan ritual penutup. Ini sebagai tanda selesainya perayaan Imlek dan Cap Gome. Ritual ini menjadi simbol ungkapan terima kasih kepada para dewa yang sudah memberikan keselamatan kepada titisannya.